Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya barengan saya Kiki yang hari ini bakalan ngajakin kamu yang ada di rumah jatuh untuk bareng-bareng bikin pagi-pagi buat bros ini. Nah, bahan utamanya pakai manik Nepal. Tapi sebenarnya kamu bisa ganti bahan ini pakai manik apapun ya yang ada di rumah, asalkan dia punya lubang kayak gini. Jadi bisa banget diganti misalnya pakai batu bengkok, batu tetes, atau aneka koin gitu. Nanti dirangkai jadi bros kayak gini ya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi ya. Ada Mbak Dea, Mbak Ria Patra, aduh Mbak Andi Samyarti, selamat pagi Mbak Andi. Terus juga ada Mbak Boru Collection. Wah, seneng banget ya. Kayaknya rame pagi nih. Nah, ini saya lepas aja dulu brosnya. Wow, kerudungnya. Bismillah. Dilepas brosnya jadi seperti ini. Kelihatan nih ya, jelas banget. Terus bagian belakangnya tampak seperti ini. Jadi sengaja saya kasih plat lempengan gitu, dia biar rapih. Wah, Mbak Rani udah lama libur kayaknya ya. Selamat datang kembali Mbak. Semoga pagi ini bisa ngikutin dan bisa nyobain juga ya. Karena bros yang pakai bahan Nepal itu masih sangat jarang di pasaran. Sehingga kalau teman-teman bisa jual produk ini akan jadi sangat unik. Terus yang kedua, bahannya juga sangat limited ya. Jadi saya sendiri di toko tuh nggak punya banyak stoknya. Terus yang minggu lalu kita sudah belajar bareng-bareng bikin model gini, jadi nggak ada kawatnya ya. Nah kali ini kita akan belajar dengan sedikit nambahin kawat. Jadi terus terang dari sisi teknik dia jauh lebih mudah ketimbang kalau langsung dirangkai seperti kemarin. Selamat pagi Mbak Trisna Delina. Senang banget nih Mbak Trisna dari Kembang Lili ya. Nah biar keren juga kamu bisa bikin paduan yang kompak antara peniti. Jadi ini bukan beads ya, tapi dia peniti gitu. Dan brosnya. So kalau misalnya dipakai nanti bisa kayak gini nih. Soalnya ini penitinya ya. Juga ditaruh di sini. Jadi ada variasinya. Oke. Terus ditempelin nih. Aduh. Kayak tebel banget nih. Nah, ini buat yang suka yang simpel-simpel bisa banget cuma bikin yang sederhana. Jadi langsung dipakein. Tapi ini pun masih bisa kita modif lagi. Jadi nggak sekedar cuma manik aja, nanti kita bisa kasih juntai-juntai juga di bawahnya sehingga dia semakin unik. Lanjut aja ya teman-teman, langsung kita siapin bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan dulu kawat aluminium. Aduh, maaf ya, ini kerudungnya berhamburan. Yang pertama kita siapin kawat aluminium, ukurannya 1,5 mm. Terus, iya Mbak, bismillah ya, terima kasih Mbak Iva Palupi doanya. Saya pun dari tadi konek-konekin itu sambil berdoa banget ya Allah semoga hari ini lancar karena beberapa hari belakangan memang internetnya sudah agak tertatih-tatih ya bahasanya. Putus nyambung ke pause sendiri gitu. Jadi kadang-kadang suka mungkin ini ujian di bulan Ramadan guys. Ini kawatnya ukuran 1,5 mm. Saya sendiri pilihnya sengaja warna emas bakar. Kenapa? Kok warna emas bakar? Karena warna ini tuh bisa matching gitu loh teman-teman sama gambar-gambar emas yang ada di dalam Nepal beads-nya. Nah kalau dipakein warna emas bakar dia kelihatan kayak menyatu antara kawat dengan bahan beads-nya. Tapi tentu saja kalau teman-teman pengen bikin suatu terobosan atau gaya yang berbeda ya. Misalnya aku gak suka kalau warnanya senada, aku pengen sesuatu yang kontras saja, aku ganti. Nah, teman-teman bisa juga pakai warna yang kawatnya langsung merah sekalian atau kawatnya hitam gitu, sehingga memang pengen banget nonjolin warna kawatnya. Oke, ini kawat yang ukuran 1,5 mm kita potong. Nah, gimana cara motongnya?
kita potongnya disesuaikan sama manik yang kita pakai di rumah. Kalau saya kan lagi pakai Nepal beads nih, tapi mungkin teman-teman di rumah lagi nggak punya Nepal beads, bisa diganti sama batu. Pakai batu apapun ya, bentuknya tetes, koin boleh, atau wajik atau apa gitu. Cuman kalau dia bentuknya bulat, bikin lingkarannya itu lebih smooth. Nah begitu bentuknya wajik, agak lebih rumit bikin lingkarannya ya. Terus sisakan di sini kurang lebih di sisi kiri 10 atau 10 sama 10 cm juga, sambil ini nutupin ringnya ya. Terus kita potong. Nah terus kawat ini kita potong jadi 3 kali. Nah, panjangnya kurang lebih sama. Kalau mau dibeda-bedain juga sebenarnya boleh sih. Terus kita giniin ya. Nah ini ada tips lagi teman-teman. Kalau misalnya kita pakai kawat di rumah, terus habis gitu setelah dipotong dan mau kita bentuk, bisa banget kita luruskan dulu kawatnya dengan menggunakan kain ya. Paling bagus sih kain lap yang microfiber, itu biasanya di Alfamart atau Indomaret suka ada. Jadi dia bisa di samping juga bikin kawatnya lebih kinclong, ini juga berfungsi kayak ngelurusin kawatnya. Terus ini pakai kerudung dong. Mohon ya, gerakan tadi jangan ditiru di rumah guys. Tapi ya kalau nggak ada lapnya nggak apa-apa lah ya, pakai yang ketemu aja gitu. Biar tapi jangan tiru. Aduh, jadi malu. Terungkap kebiasaan rahasia saya. Oke, setelah ini lurus dan kuat, terus kita taruh di tengah-tengahnya. Diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya muternya. Iya. Aduh, Mbak Mia Ros tahu aja deh. Sometimes ya. Buat ngelap kawat, ntar kalau lagi nyuapin Ana, buat ngelap bubur yang tumpah. Aduh, jorok sekali pemirsa. Oke, kurang lebih kayak gini. Bulat. Terus dia taruh sini ya. Kurang lebihnya kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah, ini kan model baku yang saya praktekin untuk bros ini ya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa banget tuh masang batunya, terutama kalau batunya kecil dan gak seberat Nepal beads, didesain menggantung. Jadi gimana? Ini kan frame-nya ya bulat. Nah nanti manik-manik atau batunya itu cuman gantung separoh aja, dan di sini sengaja banget dilihatkan agak renggang gitu. Nah ini juga bakalan jadi unik banget dan jadi gaya atau desain baru yang berbeda. Jadi teman-teman bisa modifikasi ya, nggak harus persis sama dengan yang saya praktekkan pagi ini. Oke, kalau frame-nya udah jadi, selanjutnya kita potong kawat super ukuran 0,4 mm. Nah terus belakangan kan banyak banget nih teman-teman yang tanya, apa sih Mbak kawat super? Terus Mbak saya beli di toko sebelah gitu ya, kawat super juga, tapi kok saya pakai patah-patah mulu ya gitu. Jadi gini teman-teman ya, kenapa sih sebenarnya kawat dari koleksi Kiki ini saya namain kawat super? Karena kadang-kadang walaupun sama kawatnya bahan stainless, kawatnya mungkin bahan bakunya dari aluminium, tapi begitu beda toko itu komposisi kawatnya bisa beda-beda juga. Nah apalagi kalau kawat yang nggak ada mereknya kayak gini. Jadi bener-bener kalau dijual di toko bahan aksesoris, mereka akan sebut aja sama aja sebenarnya kawat bros gitu. Padahal komposisi dari kawat brosnya itu antara toko satu dengan toko lain dengan toko lainnya lagi itu beda-beda. Nah kalau misalnya teman-teman merasa beli kawat super tapi nggak pakai kawat super yang dari toko kita, terus putus-putus, karena memang kawatnya bisa jadi beda gitu. Dan terus kalau teman-teman nanyanya, terus kalau kita pakai kawat supernya koleksi Kiki, apa nanti nggak putus? Ya tergantung cara makainya juga ya, masih bisa aja putus juga.
Cuma kalau misalnya digunakan sesuai tutorial yang kita sharing, itu insya Allah bakalan kuat banget. Jadi kayak misalnya juntai-juntai yang di pinggir-pinggir ini, kalau pakai kawat super yang dari koleksi Kiki, ini walaupun di kelutuk-kelutuk dia tetap stabil ya. Nah, ini kalau pakai kawat jenis lain, itu nggak, biasanya sangat susah untuk mencapai kondisi yang sekuat atau stabil ini. Oke. Sudah jadi ya framenya, sudah kepotong kawat supernya. Terus kita akan pasang kawat beadsnya dengan menggunakan kawat ini. Terus balik lagi ngebahas kawat super. Jadi saran saya teman-teman, kalau misalnya baru pertama kali bikin bros, coba deh beli aja satu dulu kawat supernya koleksi Kiki, terus rasakan. Karena kalau memang nggak pernah ngerasain, dan kadang-kadang kan kita susah ya ngasih tahu kawat yang ini kuat, tapi buat saya yang tiap hari bikin bros, kawat super itu sebenarnya nggak terlalu keras-keras banget. Nah, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang baru bikin pakai kawat nih koleksi Kiki, itu tangannya langsung merah. Dan kadang-kadang ntar kalau udah agak bikin satu lusin gitu ya, sininya tuh pegel gitu, aduh sakit banget gitu. Karena emang kawatnya sesuatu banget. Halo, selamat pagi Mbak Arik Susana. Aduh, pernah berdarah-darah. Iya, harus hati-hati ya megang kawat ini. Karena gini, saya cerita tentang tang potong. Tang potong ini ada yang bentuknya kayak gunting, ada yang bentuknya kayak potongan kuku ya. Jadi end nose pliers. Jadi kalau end nose itu dia potongannya ada di ujung sini. Kalau end nose itu memotong kawat dengan hasil yang tumpul. Jadi di sini itu tumpul. Tapi kalau kita pakainya pliers yang biasa kayak gunting ini, dia bisa menciptakan ujung yang tajam. Nah, kalau misalnya kawatnya kecil kayak kawat super nggak kelihatan nih. Tapi kalau misalnya kita bikin di sini nih, saya share ya. Ini kan kalau dia end nose dia lurus gini ya. Nah, ini ujung kawatnya tumpul. Tapi kalau pakai cutter plier, ini kalau tang potongnya kita miringin, tuh. Ini ujungnya bisa jadi tajam banget. Terus emang kita butuh Mbak manik-manik yang ujungnya tajam, kawat yang dipotongnya tajam banget gini. Benar, ini kepake banget kalau kadang-kadang kita beli batu ya. Batunya tuh kayak miring-miring gitu. Nah, kalau kita potongnya kawatnya ujungnya miring gini, ini masukin ke batu atau ke mutiara air tawar, itu enak banget. Tapi kalau misalnya kita potong tumpul kayak gini, itu sebenarnya untuk peruntukannya untuk bikin wire-wire ya. Itu kalau bisa ditumpulin gini supaya nggak sakit, nggak kena sama tangan atau nggak melukai ketika aksesorisnya udah jadi. Jadi sebenarnya tang potong pun itu ada macam-macam banget fungsinya, dan kapan digunakannya itu juga beda-beda. Kalau enggak, kadang-kadang ya yang kayak kita alami sih suka kecubles terus berdarah kan ya gitu. Jadi kalau mau aman juga, di beberapa titik yang biasanya megang kawat itu saya kasih handy plus dulu, jadi dia lebih kuat ya. Kalau kecubles nggak berdarah maksudnya. Apa sih? Oke teman-teman ya, ini kan sudah diputar di sini di atas ya, terus kita masukkan manik-maniknya. Nah lalu step berikutnya kita akan lilitkan kawatnya di rangkaian paling luar. Kita lilit 2 kali. Nah ini kenapa kok saya lilit? Sebab Nepal beads yang kita pakai itu berat banget. Kalau dia nggak dililitkan di bawah, dia akan uglak-aglik. Atau rangkaiannya jadi nggak rapat, goyang. Jadi jelek. Brosnya itu kayak nggak kokoh. Nah, tapi kalau teman-teman pakai maniknya misalnya jenis akrilik ya, kan akrilik sekarang tuh macam-macam dan cantik-cantik banget gitu ya warna-warnanya. Itu bisa banget dibikin model menggantung kayak yang tadi saya sharing. Nah, terus kalau ini sudah dipasang di bawah, selanjutnya kawatnya akan kita naikkan. Tang seperti yang saya pakai ini masih belum ready Mbak Arik di tempat saya, jadi saya masih belum punya ya. Jadi sementara cuma ada tang yang 60.000 sama tang yang 75.000. Tang yang 300.000 satunya itu juga yang model kayak gini,
itu juga lagi kosong. Yang kayak gini juga belum ada. Lagi susah ya cari bahan. Mungkin teman-teman juga sempat ngalamin pernah bikin desain-desain yang ngehits banget, punya pelanggan yang udah favorit lah, di repeat order bolak-balik. Terus di masa pandemik ini jadi nggak bisa bikin lagi karena bahan bakunya ada beberapa yang kosong ya. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya Mbak Novida, Mbak Giani. Wah, Gia, apa kabar? Terus juga Pandawa Orgonite. Oke, ini sudah teman-teman, dia kawatnya udah kembali lagi ke atas ya. Nah, kalau kawatnya udah kembali lagi ke atas, selanjutnya kita lilitkan satu kali ke kanan dan ke kiri. Jadi kawatnya ada di kanan sama kiri kayak gini. Set. Oke, sip. Nah, kemudian kita akan bentuk frame. Jadi kayak ada apa ya? Mungkin semacam ranting-ranting gitu di atas kawatnya ini. Yang paling ujung kita bikin agak ke sini. Oh, maaf. Agak ke sini satu. Terus bikin lagi. Nah, kenapa sih uran itu selalu dibikin bentuk spiral? Ini juga ada artinya ya teman-teman. Saya selalu nempatin ujung-ujung kawat itu dalam bentuk spiral kayak gini supaya apa? Bagian tajamnya meskipun sudah saya potong tumpul itu masih bisa melukai orang yang make. Jadi saya selalu menghindari desain-desain yang bikin ujung kawat ini terbuka keluar gitu. Selalu saya bikin lingkaran ke dalam karena kalau dia sudah dilingkar ke dalam gini, kemungkinan untuk melukai orang yang make itu lebih kecil ya. Kawat yang saya pakai ini kawat aluminium teman-teman, ukurannya 1,5 mm, warnanya emas bakar. Nah ini terus satu lagi ya kita ambil. Nah ini waktu bikin lilitan kayak gini, itu saya juga biasanya nggak menggunakan tang dari awal sampai akhir. Tapi kawat ini hanya bagian ujungnya aja yang saya lilit. Begitu sudah ada pegangannya, biasanya saya lilit pakai tangan. Kenapa? Karena sebenarnya kawat aluminium ini adalah kawat yang berenamel ya. Jadi warna bakarnya itu adalah cat lapisannya. Sehingga kawat-kawat jenis ini teman-teman, dia nggak karatan, tapi warnanya bisa ngelupas kalau terkena benda tajam. Jadi kalau pada saat pakai tang itu harus hati-hati karena kalau tangnya agak miring-miring pada saat kita nguwer, itu sangat mungkin sekali kawatnya nanti mengelupas di pertengahan jalan. Oke. Kita nih ya, bismillah. Nah, jadi kalau kita nguwernya pakai cuman di ujungnya aja, di tempat yang mau kita pegang, itu insya Allah permukaan kawatnya masih mulus walaupun uarannya kelihatannya banyak. Terus uarnya bebas ya, terserah aja, suka-suka teman-teman, nggak ada yang harus model gimana gitu. Terus oke, ini Mbak, gimana kawarnya biar nggak melintir-melintir gitu? Gimana ya, bisa diedit gitu nggak kayak jahit baju? Mbak Indra, saya terus terang agak bingung sama pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak. Mbak, gimana kawatnya biar nggak melintir-melintir gitu? Gimana ya, bisa diedit nggak pakai? Kawatnya memang sengaja saya pelintir-pelintirin karena memang buat aksen ya Mbak. Kawat yang ini kan ya maksudnya ya. Kalau mau kalau kawat yang ini maksudnya supaya dia nggak buletisasi,
kuncinya ada di potongan kawat pertama. Potongan kawat pertama untuk kawat super ukuran 04 ini harus satu tarikan tangan. Jadi dari ujung tangan sini set sampai sini. Kenapa kok gitu? Karena kalau lebih panjang dari satu tarikan tangan itu kawatnya pasti akan gampang banget keriting di tengah jalan. Dan kalau kawat udah keriting di tengah jalan itu gampang banget putus. Jadi nggak enak ya. Nah, betul Mbak Sofi, ini kalau manik Nepalnya ada lubangnya. Jadi teman-teman kalau nggak punya manik Nepal yang model koin kayak gini, teman-teman bisa pakai batu ya. Jadi misalnya batu bengkok, batu oval, batu tetes yang ada di koleksi Iki itu bisa diganti jadi bagian tengah untuk manik-maniknya. Nah, ini frame yang saya buat hari ini kurang lebih kayak gini. Bebas ya, nanti teman-teman gak harus persis seperti ini bentuk uarannya. Nanti bisa dikreasikan sendiri sesuai sama seleranya. Nah, kalau yang pada desain pertama, posisi brosnya itu bentuknya seperti ini. Ya, kayak gini. Nah, pada bros yang kedua saya mau bikin berbeda. Ganti Nepal beads-nya yang di atas, manik-maniknya di bawahnya, lalu nanti bagian bawahnya akan saya lengkapi dengan juntai. Artinya, untuk satu teknik atau desain yang sama, teman-teman bisa bikin jadi dua model bros yang berbeda ya. Dengan begitu, kalau kita punya bahan, misalnya katakanlah kita beli satu, kan Nepal beads ini harganya 75.000 ya satu, tapi kalau beli dua kan jadi 125.000. Belilah dua kan biar hemat gitu. Terus biar dapat harga promo. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya dibentuk model yang sama, otomatis kan jadi bosan dong ya. Nah, teman-teman bisa bikin satunya ngadep ke atas, nanti satunya ngadep ke bawah supaya dia menjadi dua desain yang berbeda. Selanjutnya kita akan pasang daun, boleh daun plastik, boleh daun yang bahannya stainless ya. Jadi yang kayak daun ukir, daun panjang gitu, kayak cam-cam. Masangnya gini sama diputerin aja. Atau teman-teman juga bisa berkreasi pakai kerang. Intinya pada step berikutnya pakailah manik-manik yang bentuknya lebar. Jadi bisa juga misalnya mau pakai daun kaca juga oke ya. Ini ya daun kaca saya. Suka gini deh kalau dicari nggak ketemu sis. Mana ya? Mana di mana? Ini seperti sesuatu misteri ya. Gimana batu daun saya? Ya udahlah kita pakai yang ada ya. Mbak, kalau batu Nepalnya dibuat gantung berarti kawat supernya kelihatan ya. Gimana tipsnya supaya kawatnya nggak kelihatan secara kan batunya dibuat gantung? Kawat yang sebelah mana sih Mbak Sofi yang kelihatannya Mbak? Maaf. Nanti bisa di share ya. Terus ini dipajang di sini ya. Kawat dari bawah masukkan ke atas. Kawat dari atas rangkai ke bawah. Oke, terus kita putar. Anda lagi bobo Mbak? Atau mungkin sekarang sudah bangun ya? Belum tahu. Oke, ini sudah kepasang ya daunnya 1 sama daun 2. Gak usah banyak-banyak, yang penting sudah nutup. Selanjutnya kita pasang manik ukuran 12 mm atau 10 mm. Kenapa kok pakainya 12 mm atau 10 mm? Karena kalau maniknya kita pakai yang kecil-kecil, itu lama banget nutup manik-maniknya. Nah, kalau misalnya pakai yang 12 mili atau 10 mili itu dia akan kecil. Oke, ditahan ya kawatnya di bawah, terus kita putar. Seperti ini ya. Terus kita naikkan lagi kawat dari bawah, naikkan ke atas. Nah, buat teman-teman yang masih bingung pada saat step yang kedua ini,
bisa lihat teknik yang lebih mudah dulu ya. Karena kalau udah rapat banget antara kawat dan maniknya ini mungkin agak kelihatan susah. Oke, ini ya, terus tahan, belakangnya kita putar lagi. Nah, jadi kalau diperhatikan bareng-bareng nih, bedanya antara langsung dirangkai seperti minggu lalu sama dipakein kawat dulu, bahan akan lebih hemat kalau kita sudah pasang kawatnya. Jadi nggak habis bahan banyak-banyak. Oke. Tarik ya, tahan. Ya, kelihatan ya teman-teman. Terus kita tambahkan satu lagi ya, cukup deh, kayaknya 4 aja. Yang warnanya lebih muda. Nah, ini kayaknya agak susah manik-maniknya. Nah, oke, ini jadi 4. Tahan, putar. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kawat, maniknya ada 4 di tengah-tengah sini. Dan kalau maniknya di tengah udah kita anggap cukup, selanjutnya kita akan pasang yang maniknya oval atau memanjang. Nah, pada saat masang manik, perhatikan bahwa kawat yang aluminium ini kan fungsinya sebagai aksen ya, atau kita sengaja pasang agar rangkaiannya jadi kelihatan lebih cantik. Artinya jangan sampai pada saat kita menempatkan manik-manik, kawat-kawat ini ketutupan sama manik-maniknya. Jadi harus diatur supaya nanti kawatnya bisa tetap kelihatan, manik-maniknya juga bisa rapih gitu ya kepasangnya. Oke, kayak gini. Ini sudah masuk ke bagian rumit dan agak sulit, tapi bisa, tenang aja. Ini naikkan ke atas dikit, terus kita isi di sela-selanya ya. Kali ini saya kasih warna merah sedikit. Oke, ini dikembalikan kawat dari atas, arahkan ke bawah. Oke, sudah di bawah ditahan, terus diputar. Diputar. Nah, dia jadi kelihatan kayak gini. Oke teman-teman, bisa juga ya dilebarkan supaya tampak jelas. Sip. Lalu kita isi lagi kawatnya, naikkan ke atas. Terus kita isi pakai batu warna merah. Oh, kristal aja warna merah. Seperti ini. Wah, tampak sedikit ya baby Ana. Ini udah baru. Tariana. Nih, jadi pasang ya sebelah sini, oke. Nah, tekan lagi ke atas. Set. Batu ovalnya ukuran berapa? Manik-manik yang saya pakai di sini, kebetulan manik oval di koleksi Kiki cuman ada satu size ya, tapi bisa pakai 8 mili atau 10 mm. 6 mili juga nggak apa-apa sih,
yang kuncinya adalah ketika di tengah sini atau mendekati batu, dia pakai yang lebih lebar, makin keluar pakai yang ukurannya lebih kecil. Ayo Mbak Silvi dicoba ya. Mbak Maya, iya ada Anam Mbak, ternyata udah bangun. Halo Mbak Vivi, ayo Mbak cobain ya, bikin juga. Nah, ini gampang dan kelihatan mewah banget nanti ya. Terus pasang satu lagi di sebelah sini, putar ke bawah, tahan, terus ini sudah agak mencucu guys. Kenapa kok mencucu? Karena megang manik-maniknya udah mulai sulit ya. Kan tempatnya udah penuh antara kawat, beads sama rangkaian yang lain gitu. Sehingga kalau kita mau megang udah nggak bisa terlalu maksudnya harus sambil hati-hati juga gitu megangnya. Jangan sampai posisi kawatnya juga bergerak-gerak. Ini ya. Terus tahan satu lagi. Sekarang kita kasih biru tua ya. Oke. Bismillah. Nah ini dia agak kelihatan ya kawat dari belakang. Kalau diputer enaknya pakai kawat super, dia akan sangat stabil atau kokoh gitu juntai-juntainya. Nah dia kuat banget. Terus majukan lagi ke depan kawatnya, tarik ke belakang. Bismillah. Terus kita pasang lagi. Ini pakai mutiara air tawar yang paling kecil. Jepit di belakang ya. Ini teman-teman bisa lihat rangkaian belakangnya. 1, 2. Nah, sampai kapan sih muter kawat super? Itu sampai maniknya ini nggak goyang lagi. Jadi antara ujung pelintiran sama ini dia sudah sangat rapat. Nah kenapa kok kayak gitu? Karena kalau misalnya ya kita bikin pelintiran tapi ujungnya itu masih bisa goyang atau berubah, artinya manik-manik yang di atas ini masih bisa berpindah tempat atau bisa berubah-berubah ya. Jadi nggak kokoh gitu. Ini ya teman-teman tampilannya. Nah, tapi kali ini kita akan bikin brosnya kepasang model tinggi gini. Jadi nggak di bawah seperti ini. Oke. Memang warna-warnanya Nepal Beads ini identik sama biru tua gitu ya. Tapi belakangan ada juga sih warna-warna yang polos, pakai batu-batu yang nggak hanya batu pirus aja. Nih kawatnya udah mulai dikit guys. Jadi udah mulai gemeter untuk nyambungnya. Kapankah akan disambung? Kan di sini. Selamat pagi. Halo Mbak Kicana Store. Kemarin saya lihat-lihat Instagramnya bagus-bagus ya. Mbak Ruli, selamat pagi. Mbak Ruli ini juga rajin ikut KBO dan kemarin bikin kalung dikasihkan mamanya, so sweet. Terus naikkan ke atas ya, tinggal sedikit. Masukkan lagi. Nah jadi kayak gini ya, yang tadi saya sharing. Ini kan ada beads, terus dia bisa diletakkan dimanapun ya. Dan salah satunya di sini. Tapi sebaiknya dihindari naruh di sini karena apa? Kalau kita taruh di sini, wire yang di belakangnya itu ketutupan. Jadi lebih baik pindahkan aja ini di sebelah sini sehingga wirenya nggak ketutupan. Jadi kalau bikin bros dengan frame wire, pastikan wire yang kita pakai itu berfungsi benar-benar untuk mempercantik brosnya, bukan sebagai tatakan manik-maniknya ya.
Karena kadang-kadang karena kita terlalu semangat gitu masang manik-maniknya, terus wire-wire yang awalnya sudah kita uar dengan indah ketutupan deh sama beads. Nah, ketika dia ketutupan, sebenarnya ngapain kita kasih wire ya? Jadi mendingan ya udah rangkaian yang nggak usah pakai kawat wire aja, sebenarnya itu juga bisa. Tinggal sedikit teman-teman, saya mau kasih manik yang kecil aja di sini. Terus di sini, tahan. Nanti semoga teman-teman yang baru gabung, Mbak Ida, selamat pagi. Bisa lihat siaran ulangnya ya. Kita akan reshare ulang di akun Instagram Koleksi Kiki, dan mudah-mudahan siaran hari ini bisa di-save sehingga bisa di-upload ke YouTube channel Koleksi. Karena beberapa kali kita siaran itu nggak bisa ke-save, jadi sedih. Nah, ini tips lagi buat teman-teman yang mau mengakhiri rangkaian. Biasanya kadang-kadang karena kita pengen tampilan bros kita itu rapih ya, kita berhentiin kawatnya justru di bagian belakang sini. Nah, padahal kalau kawatnya diberhentikan di belakang, itu bisa nusuk-nusuk tangan pada saat brosnya dipakai atau udah jadi. Nah, kalau saya lebih suka menghentikan ujung kawat, ini kayak gini ya, itu di antara manik-manik yang ada di depan. Nah, jadi disembunyikan atau diselipkan di manik-manik. Pertama, dia fungsinya akan menguatkan manik-manik itu. Jadi dia kayak lebih kokoh ya, manik-manik yang di sini nggak gampang goyang-goyang. Terus yang kedua itu juga tajam-tajamnya ada di bagian dalam. Jadi dia nggak sakit atau nggak melukai kita saat dipakai. Ini kawat-kawatnya bisa diatur lagi ya, disesuaikan sama selera. Oke, ini bagian depannya teman-teman sejauh ini. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, sebenarnya sih bros ini udah bisa dibilang jadi ya, tapi perlu diperhatikan komposisi atau presisi desain. Nah, kalau ini digambar itu terus terang sisi sebelah kanan kayak lebih berat dan lebih panjang dibanding sisi yang sebelah kiri. Sehingga kalau saya belum berhenti merangkai bros ini, saya akan ambil satu kawat lagi untuk nambahin sisi yang masih kelihatan pendek. Oke, sama ya. Yang berikutnya kita ambil satu tarikan tangan juga, potong. Cara nyambung kawatnya adalah kawatnya ini 0,4, selipkan dari depan ke belakang. Satu kali kawatnya dari depan ke belakang, terus lilitkan kawatnya yang panjang dari depan ke belakang juga, melewati manik-maniknya, lalu melewati kawat-kawat. Dan kalau sudah dililit satu kali putaran, dia sudah bisa untuk dirangkai lagi. Jadi cuman gitu aja sih nyambung kawat. Nggak harus dilas ya, nanti pinjam las untuk nyambung kawatnya. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Sekarang kita akan bikin juntayan yang lebih ke atas. Kawat dari atas arahkan ke bawah, kawat di bawah kita putar. Nah, gini ya. Oke, terus kita bikin lagi. Dia sudah penuh banget, jadi ini sudah semakin shush ya. Kawatnya di belakang, di depan ya, kawat di belakangnya, terus diputar. Nah, ini kalau pakai kawat super kelihatan ya, dia sangat stabil dan kuat banget. Nah, nanti kita tunggu ya teman-teman ikut nyobain juga yang lagi ada di rumah, ikutan praktek bikin dengan kreasi bahan yang ada di rumah.
Atau kalau misalnya punya bahan yang persis sama kayak kita malah lebih keren lagi ya. Terus ini terakhir. Jadi dia sekarang kanannya segini, kirinya segini ya. Kita tambahkan satu lagi supaya dia sama. Gak benar-benar bisa persis sama sih, tapi oke. Tampak sama lah ya. Nih, oh, sudah mulai mencucu guys. Sudah mulai sulit. Iya. Oke. Kelihatan nih ya putarannya. Harus sambil ditahan ya kawatnya, karena kalau kawatnya nggak ditahan dia tetap aja nggak bisa rapih atau kokoh kayak gini. Selamat pagi Mbak Melu, Mbak Feni juga, selamat bergabung ya. Oke teman-teman, dia sudah ya kanan dan kirinya seperti ini. Ya kita anggap oke lah ya presisi. Terus di bagian bawahnya kita kasih satu manik lagi sebelum nanti kita kasih cuntai. Oke. Bentar. Wah. Selamat pagi Mbak Fitri. Wah, selamat bergabung ya di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Jangan lupa nanti kalau udah ikutan nonton, ikutan cobain bikin juga ya. Kreasikan aja sama bahan-bahan yang ada, terus diposting, kasih hashtag. Siapa tahu dari latihan pagi-pagi ini ada yang naksir dan pengen beli bros kita. Oh, alhamdulillah. Sudah ya, cukup aja teman-teman, sampai sini udah bisa ditutup. Ternyata lempengan saya ada di dalam. Kayaknya saya harus minta bantuan ya. Memanggil bantuan. Assalamualaikum Dek Koma atau Dek Lutfi, minta tolong dong Dek. Selalu ada aja yang ketinggalan ya guys. Minta tolong ambilkan lempengan ya Dek, yang ada di dekatnya kotak kompartemen mutiara-mutiara. Saya tunjukkan ya teman-teman dari deket. Ini bagian belakangnya, ada kawat-kawatnya di sini. Nanti kita akan tutup supaya dia rapi. Dan di sini kawat-kawat yang di depan dia nggak terlalu makasih banget ya Dekoma, alhamdulillah. Nah ini dia lempengannya untuk nutup supaya bagian kawat-kawatnya ini nggak kelihatan dari belakang ya. Jadi kalau misalnya kita kasih lempengan dia lebih rapih. Dan kalau dijual, biasanya bros kayak gini saya jual 225, 210 gitu ya. Dia akan kelihatan lebih meyakinkan gitu. Kalau misalnya brosnya harganya 200 terus belakangnya kayak berantakan, pasti orang jadi nggak pede buat aduh kok kayak gini ya. Ya dimasukkan di belakang sini dulu. Terus ya Mbak Novi, nggak apa-apa, monggo kalau ada kebutuhan lain dikerjakan dulu. Mbak Dian, kita pakainya kawat aluminium ya, jadi nggak pakai kawat tembaga. Tapi kalau Mbak mau pakai kawat tembaga bisa sebenarnya, cuman biasanya kalau kawatnya tembaganya ukuran 1 mm itu ketebalannya beda sama kawat aluminium yang ukuran 1,5 mm. Ya. Setengahnya 1,5, setengahnya 1 mm. Cuma kalau Mbak pakai tembaganya yang 1,5 mm itu tebal dan keras banget ya. Jadi bakalan susah banget di uwernya. Nah kalau pakai 1 mili, Mbak sebaiknya, ini kan tadi pakai 3 lapis ya. Nanti Mbak bisa susun dengan jadi 4 lapis gitu. Cara masang penitinya, kawat di kanan masukkan lubang di kanan, kawat di kiri masukkan di lubang di kiri. Maaf, seperti ini. Terus dililitkan ke depan. Oke, lewatkan ke depan.
Bismillah. Tarik ya. Tarik pakai tang supaya dia kuat. Karena kadang-kadang kalau kita nariknya cuma pakai tangan, kayaknya sih menurut kita udah kuat. Pas penitinya udah dipasang goyang. Ini sering nggak sih ngalamin? Dan kalau udah kayak gitu kesel banget ya. Soalnya kan ya masa harus dipotong lagi gitu kan. Oke, ini sudah disembunyikan di depan. Terus kawat yang panjang ini kita masukkan ke sisi dari kiri, masukkan ke sisi yang kanan. Mana ya? Oke. Ini bakalan sudah susah sih karena manik-maniknya kan emang udah banyak ya di depan. Bismillah. Tarik. Terus ini bisa dilihat bareng-bareng kawatnya dilewatkan beadsnya di depan ini. Terus nembus sampai ke manik-manik yang belakang. Terus dimasukkan lagi supaya dia keluar di bagian peniti yang sebelah kanan. Nah, bismillah. Oke, kebayang ya teman-teman. Kalau cara masangnya kayak gini, ini di samping kuat, dia juga lebih rapih. Nah, kalau udah di belakang sini, masukkan ke kanan lagi. Jadi sebenarnya persis kayak masang kancing baju pakai jarum jahit gitu ya. Pertanyaan Mbak Fali ini oke banget. Mbak, brosnya nggak dingkluk ya? Kan bagian atasnya lebih berat nih daripada bagian bawahnya. Nah kuncinya Mbak, kalau misalnya Mbak bikin bros yang pakai batu di atasnya ini berat, apakah nanti mungkin pakai bahan Nepal atau misalnya mau nyoba pakai bahan Ruzi ya, itu ada di juntainya. Juntainya kalau panjang dia akan menstabilkan posisi bros, tapi kalau kita nggak kasih juntai alias cuma gini aja, dia akan jatuh posisi brosnya. Kenapa? Karena lihat penitinya itu ada di sepertiga bawahnya rangkaian bros. Nah kalau di bawahnya ini kita kasih juntai lagi, katakanlah sepanjang ini, maka peniti letaknya ada di setengah bros. Nah jadi sangat penting juga untuk mengatur desainnya ya. Jadi kalau misalnya batunya di atas, maka memang harus ditambahin juntai. Terima kasih Mbak Tifali ya, ini pertanyaannya bagus banget. Dan terlihat sekali ya sudah berpengalaman bikin. Karena kalau nggak pernah nyobain bikin pasti kita kayak nggak tahu gitu loh, apa sih maksudnya bros yang dingkluk atau ini kok saya penitinya nggak habis-habis ya. Habis ini saya tamatkan aja ya, lanjut kita pasang juntai di bagian bawahnya. Oke. Ini sayang sih sebenarnya masih ada kawatnya. Apakah kita tambahin aja urenan? Ya nggak apa-apa lah, kita potong aja ya. Potongnya di sini. Mbak, kalau kawat yang udah ditarik tapi masih agak melendung, kalau udah gitu apa yang harus dilakukan ya Mbak? Mbak, kalau kawat yang ditarik tapi masih agak melendung, maksudnya bros kawat di bagian penitinya ya Mbak agak melendung. Maksudnya dia nggak bisa lurus rapi gini ya Mbak. Nah kalau misalnya ini yang terjadi ya teman-teman, please jangan, saya beberapa kali beli brosnya teman-teman sahabat koleksi Kiki itu dicekluk gitu di sini ya. Maksudnya supaya kuat gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau betulin, emang sudah jam 10 ya Mbak? Aduh sedih banget. Ini yang dibetulkan atau dikuatkan adalah di sebelah sini Mbak. Jadi kalau Mbak lihat lempengan manik ya, itu ada kawat yang bisa ditarik lebih kuat supaya yang bagian atas ini jadi lebih lurus ya. Tapi harusnya sih walaupun bros kita itu berat, tapi kalau bisa tipis ya, jadi permukaannya ini rata. Nah kalau teman-teman bikin bros dan bagian sini itu menggelembung jadi kayak bentuk U gitu, itu artinya ada step yang salah. Biasanya sih karena beadsnya terlalu banyak ya. Nih ini kan seperti ini ya teman-teman. Nah kalau dia cuman gini tok, dia bakalan bisa jompling pada saat dipakai. Nah kita akan tambahkan rangkaian di bawahnya dengan menggunakan eye pin dan head pin.
Jadi eye pin itu ini yang bolong ya. Oke, kita kasih batu-batu. Misalnya batu warna biru tuh ini. Set. Aduh, 5 menit lagi. Makasih ya. Aduh, memang kalian teman-teman ini semakin canggih deh. Nah, ini digantungin di belakangnya ya. Gantungin di belakangnya. Ini harus sambil deg-degan pasangnya. Kasih satu lagi warna merah. Nah, kalau misalnya punya Nepal beads yang lain bisa nih ditambahkan Nepal beads di juntayan belakangnya. Jadi kayak lebih panjang ya. Terus pakai batu yang apa lagi ya? Aku deg-degan. Atau mau dikasih kerang juga boleh. Ya kayak kerang gini. Nanti kita tambahkan di bagian belakangnya. Sehingga ini tampilan brosnya kurang lebih jadi kayak gini nih teman-teman. Atau nanti mau dikasih juntai lagi di bawahnya juga bisa ya. Mau dibikin 3 juntainya juga bisa. Atau kalau mau lebih unik lagi teman-teman bisa kasih kayak frame gini, anting-anting ditaruh di bawahnya. Sebagai juntainya itu juga kelihatan trendy. Oke, selamat nyobain ya teman-teman. Semoga apa yang saya sharing pagi ini bisa bermanfaat. Agak rumit sih memang brosnya ya, tapi kalau dikerjain pelan-pelan nanti bisa jadi bros yang keren banget. Dan kalau dijual juga langsung biasanya insya Allah cepat laku sih, karena memang dia sangat unik gitu ya. Loh Mbak, yang dikasih juntai kok bros yang lama ya? Enggak Mbak. Oh iya ya. Aduh, untung aja teman-teman. Oke, nanti saya ganti ya di bros yang baru. Makasih banget sampai lupa gitu, karena sudah 1 jam ya ternyata. Nanti saya posting di feednya Koleksi Kiki hasil bros yang sudah kita praktekin pagi ini ya. Dan buat teman-teman yang ikutan praktek jangan lupa untuk posting juga, kasih hashtag bikin 2 pagi 2 supaya bros kamu bisa kelihatan dan siapa tahu ya bisa terfeature di Instagramnya Koleksi Kiki. Terima kasih teman-teman sudah sharing dan ikutan pagi ini. Dadah.